Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Siman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kali ini kita akan coba bahas tentang aplikasi Sarfraz yang saya buat. Jadi ini gunanya adalah untuk pengajuan Sarfraz. Ini cocok banget buat di yayasan ya, di yayasan yang memiliki cabang. Jadi nanti dari masing-masing cabang ini ketika ingin mengajukan Sarfraz itu bisa melalui si aplikasi ini. Oke, tanpa basa-basi kita akan bahas. Jadi aplikasinya ini berbasis web, tapi diinstal di lokal juga bisa ya teman-teman. Saya coba akan pandu teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan dibeli saja aplikasi Sarfaznya. Panduannya sudah ada di dalamnya. Nanti saya sharekan linknya di kolom komentar ya. Oke, kita coba buka aplikasi Sarfaznya. Jadi nanti akan ada dua panduan. Yang pertama adalah di bagian sini teman-teman. Di dalam tulisnya ada petunjuk, yang dimana petunjuk ini teman-teman harus baca. Di sini adalah langkah-langkah untuk alur bagaimana menginstal si aplikasi Sarfaznya gitu ya. Oke, kita coba. Nah ini panduannya adalah silakan install aplikasi Exam PP. Oke, sebelum Exam PP saya akan coba install dulu Visual Studio Code. Ini bebas ya, bisa Visual Studio Code atau Sublime Text 3 gitu ya. Ini sebagai text editor ya, text editornya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita juga perlu yang namanya XAMPP 7.4 teman-teman ya. Coba kita lihat dipastikan lagi, ini 7.4. Setelah itu kita enter. Nah teman-teman silahkan langsung saja yang ini aja nih, yang source ports ya. Nah, teman-teman silahkan buka, kemudian kita tunggu sampai dia terunduh. Nah ini sambil kita menunggu, sambil kita install Visual Studio Code-nya. Nah Visual Studio Code-nya untuk apa? Visual Studio Code-nya adalah untuk text editor, jadi untuk edit codingnya teman-teman. Oke, nanti teman-teman silahkan di accept the agreement-nya. Kita next, kita next, kita next. Jangan lupa klik desktop icon-nya di checklist supaya dia tampil icon aplikasinya di desktop kita teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak. Ini memerlukan waktu ya, untuk install XAMPP-nya ini memerlukan waktu teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, jadi aplikasi ini aplikasi berbayar ya teman-teman. Untuk nominalnya teman-teman bisa dicek di bagian apa namanya, di dalam isinya, di dalam isi aplikasinya. Setelah download nanti akan ada pemberitahuan gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, dia XAMPP-nya kayaknya udah beres nih. Lagi nge-scanning. Nah, ini dia. Sambil kita nunggu Visual Studio-nya, kita langsung di-install aja Visual Studio Code-nya. Sorry, XAMPP-nya ya. Nah, kita pilih finish. Oke, kita tunggu. Si XAMPP-nya dia dulu ya. Kita pilih yes. Setelah itu kita tunggu sejenak. Ini saya tidak akan skip ya teman-teman. Saya tidak akan skip tata caranya. Biar teman-teman paham, apalagi teman-teman yang sudah beli. Ini adalah panduannya ya. Oke, nah ini XAMPP-nya sudah ada. Kalau ada peringatan warning seperti ini, kita klik OK saja. Kita pilih next, kemudian yang ini next, kemudian ini mau simbolnya di mana gitu ya. Ya, saya akan dicek namanya XAMPP, nanti akan muncul di drip C-nya. Kita next, language-nya kita English aja. Kemudian kita tunggu sampai dia nge-installnya beres ya. Jadi ini perlu sekitar ya 1 sampai 3 menit lah ya. 1 sampai 3 menit. Tergantung daripada spek komputer juga gitu. Oke, nah ini adalah Visual Studio-nya sudah muncul teman-teman. Nah nanti kita akan menggunakan Visual Studio ini untuk ngeditnya. Nah teman-teman juga bisa menggunakan selain Visual Studio Code ini ada banyak banget, ada Sublime Text 3 ya, Sublime Text gitu ya. Teman-teman bisa cek di Sublime Text-nya ya, tampilnya kayak gini, ini sama-sama aja sih. Ada juga selain Sublime itu kita bisa pakai Node++ seperti ini. Sama aja untuk text editor codingnya, atau ada juga Atom text writer, text editor. Nah kayak gini. Jadi apapun itu silahkan teman-teman disesuaikan. Nah apakah di Notepad biasa bisa atau enggak? Ya tentunya bisa, cuman nanti apa ya, kurang enak aja.
ya teman-teman, kurang enak aja kalau misalkan kita pakai yang bawaan notepad bawaannya. Oke, seperti itu. Kita tunggu dulu sejenak. Ini agak lumayan ya untuk misal si XMPP-nya agak lumayan juga. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, nanti teman-teman bisa langsung pilih file, kemudian open foldernya. Ya, teman-teman tinggal di open folder gitu. Jadi teman-teman tinggal diakses saja lewat sana. Oke, ini memerlukan waktu lumayan ya. Kita tunggu aja sampai beres. Saya nggak akan skip supaya teman-teman paham alurnya penginstalannya gitu. Oke, sebentar. Nah, nanti folder yang ini nanti akan tersimpannya di bagian local disk. Nah, ini local disk, kemudian di XMPP. Nanti kita masukkan ke htdoc. Nah, nanti di sini teman-teman. Ya, kita simpan aplikasinya. Oke, ini udah muncul nih, tapi ini belum beres ya. Tapi saya sarankan teman-teman sampai beres dulu. Karena saya di sini udah muncul nih htdoc-nya, kita pindahin dulu si aplikasinya. Jadi nanti si aplikasi si aplikasi Sarfasnya tinggal diekstrak aja. Kalau udah diekstrak, teman-teman silahkan tinggal dipindahkan saja ke XMPP ke folder htdoc sini ya, htdoc. Nah, jadi tinggal dipindahin aja sini. Nah, sekarang ada di sini. Kemudian kita ganti Sarfas ini aja. Oke, jadi gini aja teman-teman ya. Nah, nanti setelah beres, karena ini kita memerlukan database ya, nama databasenya di sini sudah ada, DB Sarfas. Apakah databasenya bisa kita rubah namanya? Bisa teman-teman. Jadi teman-teman silakan disesuaikan saja. Nah, nanti kalau sudah masuk ke sini, teman-teman bisa langsung buka lewat si Visual Studio Code-nya. Jadi kita tinggal pilih file, kemudian kita pilih folder, karena jangan file ya, kita langsung open folder. Teman-teman silahkan buka di bagian local disk, kemudian nama foldernya XMPP, htdoc, kemudian di bagian Sarfas klik satu kali aja, karena kita akan meng-select-nya folder. Kita pilih select folder. Nah, jadi di sini si aplikasinya sudah ada. Nah, yang harus teman-teman rubah itu di bagian config-nya. Ya, nanti di bagian config-nya seperti apa nanti kita cek. Nah, tapi nanti ya teman-teman, kita harus nunggu dulu si XMPP-nya itu beres dulu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan database. Yang akan kita gunakan adalah phpMyAdmin. Sebenarnya kita bukan hanya bisa pakai XMPP ya, kita juga bisa pakai yang namanya Laragon. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan Laragon di sini. Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman belum mencoba Laragon, tapi saya sarankan ikutin aja panduan ini biar nggak pusing. Nah, nanti apakah ini bisa dihostingkan? Nah, teman-teman, ini bisa dihostingkan ya. Teman-teman bisa dicek di bagian demo Sarfas. Jadi teman-teman bisa dicek di sini. Nah, aplikasi ini adalah aplikasinya. Jadi teman-teman bisa di-online kan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan yayasannya udah punya hosting dan cabang-cabangnya juga sudah memiliki domain tersendiri, itu bisa dipasang di masing-masing. Jadi alat kontrolnya kita bisa di pusat gitu ya teman-teman. Nah, ini banyak banget yang udah gunain aplikasi ini. Ya, untuk sekelas aplikasi seperti ini dengan harga yang saya tawarkan ini nggak terlalu mahal kalau saya ya. Jadi ini akan mempermudah teman-teman. Nah, kemarin juga ada yang request apakah ini bisa dicetak melalui berbagai extension, misalkan Google Doc atau dokumen Word ya, atau misalkan Excel atau PDF. Tentu saja ini aplikasinya sudah dilengkapi fitur-fitur itu. Jadi untuk mempermudah rekapan datanya gitu. Rekapan datanya teman-teman. Jadi sudah dilengkapi dengan PDF, kemudian bisa cetak langsung, kemudian ke Excel bisa teman-teman, kemudian ke apa lagi, ke Word itu bisa ya. Oke, ini sebentar lagi beres. Nah, ini ternyata lebih daripada 2 menit ya, 3 menit ya. Ini tergantung spesifikasi komputer.
Nanti untuk aplikasi examnya mungkin saya sertakan di dalam aplikasi aja. Nanti akan ada updatean link downloadnya. Jadi teman-teman tinggal langsung download, bukan langsung download, tinggal langsung install aja. Termasuk dari Visual Studio Code atau Node++. Jadi teman-teman tinggal diinstal mau yang mana gitu ya. Oke. Kalau misalkan pakai Sublime Text 3 ini bisa teman-teman, Sublime Text gitu ya. Jadi ini sama aja, sama saja. Coba saya install dulu ya, yang di bagian ini. Kita pilihnya sesuaikan aja. Di sini banyak banget versinya, teman-teman pilih aja yang sesuai dengan versi Windows teman-teman. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita klik kanan di Start menu, kemudian kita pilih sistem. Nah, nanti di bagian sistemnya kita akan ngasih tahu tuh kita yang digunakannya apa. Nah, yang kita gunakannya adalah 64 bit. Jadi pastikan kita pakai 64 bit. Ada juga yang 32 bit dan sebagainya gitu ya. Nah, kita download. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dibandingkan dengan yang tadi ini lebih kecil ya, hanya 10 MB. Kalau yang tadi kan 95 MB yang Visual Studio Code, tapi fiturnya lebih enak kalau menurut saya gitu ya. Oke, kita pilih yes. Kita supaya ada perbandingan ya, teman-teman. Kita next. Kita tunggu dulu sejenak. Nah, kita pilih finish. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini juga ya. Nah, tampilnya kan ini seperti ini sama aja sih sebenarnya. Nah, ini sambil menunggu sebentar lagi beres. Kita buka Sublime Text 3-nya, teman-teman. Nah, kita buka Sublime Text 3-nya. Sublime Text 3. Nah, ini kita pilih buka. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, di sini teman-teman, kita kalau mau update silakan di-download, kita update aja dulu ya. Kita tunggu sejenak. Ya, bentar lagi nih. Agak lama juga ternyata. Oke, kita tunggu sejenak nih. Ya, ini udah ekstrak. Kita install. Kita yes lagi. Oke, kita tunggu apakah dia sudah beres atau belum update-nya. Nah, dia sudah beres, teman-teman. Oke, apa nih? Download aja dulu. Updatean lagi kayaknya. Kita close. Oke. Ya, ini bentar lagi beres. Kita kalau ada yang seperti ini dari ininya ya, dari XMPP kita allow. Oke. Kita yes lagi nih untuk apa namanya, Sublime Text ini. Nah, dia creating uninstaller. Nah, teman-teman, ini Sublime Text nya nih udah beres nih. Sama kayak tadi, kita pilih file, kemudian open folder, kita masuk ke local disk, XMPP, htdoc, kemudian kita pilih Surface, kita pilih select. Nah, ini ya sama aja. Ya, kita sama aja. Coba kita sandingkan dengan Visual Studio Code. Bikin config, nah, sama aja teman-teman ya. Nah, teman-teman silakan mau pakai yang mana aja, boleh. Kalau misalkan spek komputernya ini tidak memungkinkan untuk Visual Studio Code, silakan teman-teman menggunakan si Sublime ini. Ya, jadi enaknya di Visual Studio Code ini kita bisa menginstal ekstensi gitu ya. Ekstensi atau plugin. Nah, di sini udah beres XMPP-nya. Kita pilih finish. Ini checklist, kita langsung akan buka. Oke, kita tunggu sejenak, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul. Kita pilih Apache dan MySQL-nya kita aktifkan. Kita start. Untuk Apache-nya dan MySQL-nya juga kita pilih start. Nah, di sini kita yang kayak gini kita allow-kan aja. Oke, di sini kita sudah. Oke, kita pilih aja nih admin di bagian MySQL. Nanti kita akan dibawa ke PHP MyAdmin-nya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini teman-teman silahkan buat nama database-nya. Database-nya terserah mau apa. Misalkan kita pakai yang DB Surface saja ya. DB Surface misalkan. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, kenapa ngeload ya? Coba kita refresh. Atau coba kita ketik localhost php myadmin. Ya, kenapa ngeload nih?
Kita coba di Edge browse ya, sama ketikkan localhost local php my admin. Oke, di sini udah buka, di sini buka nggak, ini lama nih. Oke, kita pakai yang Edge aja, kita pilih baru. Oke, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf tadi agak lama ya. Oke, kita masuk lagi ke PHP adminnya. Kemudian kita pilih baru di sini. Kemudian di sini kita masuk aja DB Sarpras ya. Nah, teman-teman bebas untuk yang ini ya, teman-teman silahkan sesuaikan aja, kita pilih buat. Nah, di sini bagian DB Sarpras karena kita udah ada database-nya, jadi teman-teman nggak usah bikin lagi di sini, tinggal import. Nah, cara importnya gini. Kita pilih bagian import. Ya, di bagian sini kita pilih choose file, masuk ke local disk D yang tadi sudah kita simpan file database-nya, masuk SMPP, masuk htdoc, dan masuk Sarpras. Nah, di sini kita pilih klik satu kali, kemudian klik open. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih import teman-teman. Oke ya, nah di sini sudah ada DB Sarpras-nya. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke Visual Studio Code teman-teman. Visual Studio Code yang tadi sudah kita masukkan. Nah, teman-teman silahkan dibuka di bagian config-nya. Mana config-nya? Nah, silahkan teman-teman silahkan cari untuk pengaturan database-nya di bagian config ya. Di bagian config, nah di bagian line di bagian 87, pokoknya di bagian line 86 konfigurasi database settingnya di sini. Ini DB hostnya localhost, kemudian username-nya root. Untuk passwordnya saya kosongkan karena saya nggak pakai nggak pakai password untuk di PHP adminnya. Kemudian isi nama database-nya seperti ini. Setelah itu kita sudah, nah kita simpan, kita masuk localhost, kemudian kita masuk PHP nggak pakai PHP admin ya, localhost, kemudian Sarpras ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Sarpras gitu ya. Oke, di sini. Oke, nah nanti teman-teman untuk password dan username-nya sudah ada dalam sebuah datanya ya. Kenapa ini localhost Sarpras? Nah, kalau teman-teman lihat di bagian htdoc-nya ini namanya Sarpras ya. Jadi tinggal diambil aja. Kemudian setelah itu kita pilih login. Nah, tampilan di dalamnya itu seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian dashboard adminnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan user. Ya, di sini bisa menambahkan user. Usernya kita pilih add new user. Jadi ini bisa dibagikan ke masing-masing cabang yayasannya. Misalkan namanya Budi gini ya. Kemudian value-nya apa nih, laki-laki atau perempuan? Misalkan laki-laki. Emailnya misalkan apa, iman@admin.com misalkan ya. Kemudian ini kita kasih misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu levelnya silakan ada admin, ada user. Kalau user ini tidak akan full semua nih data-datanya. Kalau admin itu hak aksesnya full. Kita pilih bagian user. Setelah itu kita pilih bagian foto. Nah, silahkan teman-teman upload foto ya, yang mana aja ini ya. Contohnya seperti ini, kita pilih submit. Nah, di sini sudah ada untuk usernya iman@admin.com. Nah, coba kita coba ya. Nah, admin, oke, admin Iman, di sini tadi iman@admin ya. .com 1 2 3 4 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya, kalau untuk di bagian usernya. Nah, gimana caranya kita untuk menambahkan data barangnya? Nah, teman-teman bisa di bagian sini di data barang atau di pengajuan Sarpras di sini. Untuk di pengajuan Sarpras silakan masukkan add new ya. Kemudian tanggal pengajuannya misalkan tanggal sekarang. Kemudian nama Sarprasnya misalkan laptop gitu ya. Kemudian jumlah Sarprasnya 1, dana Sarprasnya misalkan apa, yayasan, yayasan, deskripsi pengajuan
untuk operator sekolah misalnya ya. Setelah itu keterangannya mau apa nih? Penting, sangat penting. Ada dua ya, penting sangat penting. Nah ini nanti tinggal ditambahin aja, bisa ya. Setelah itu kita pilih misalnya sangat penting. Setelah itu submit. Nah teman-teman, data yang ini nanti akan ada masuk ke dalam sebuah pengajuan surplusnya, gitu ya. Nah ini untuk pengajuan surplus. Nah untuk di bagian data barang di sini teman-teman silakan untuk dimasukkan barang-barang yang sudah ada namun belum di inputkan ke sini ya. Jadi data surplus itu bisa dimasukkan ke sini. Nah untuk di pengajuan surplus nanti teman-teman bisa printnya lewat apa aja, ekstensinya apa aja itu ya. Teman-teman bisa di bagian export di sini, bisa langsung di print gitu ya. Nah, bisa langsung di print atau teman-teman bisa langsung ekspor. Mau kemana ekspornya? PDF, Word, Excel, CSV gitu ya. Nah, misalkan ke PDF. Nah, kalau ke PDF nanti teman-teman akan diekspor ke PDF. Nah, tinggal diklik aja nanti akan muncul seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Di sini ada informasi-informasinya dan yang lainnya. Jadi teman-teman silahkan jika berminat silahkan teman-teman untuk di apa ya, bahasa kerennya check out ya. Di check out gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ada detail akunnya, kemudian ada akun editnya, kemudian cek emailnya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi cukup lengkap ya saya sampaikan daripada instalasi instalasi awal sampai dengan berhasil. Itu aja, saya Aman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.